kita enaknya posisi kita ya. Terus kita pastikan posisi dadanya yang tadi 2 jari di atas PX itu kita ukur dulu 2 jari, tempatkan di sini. Terus tangannya itu gunakan tangan dominan yang di bawah. Tangan dominan teman-teman kan ada yang berbeda-beda, ada yang kanan, ada yang kiri ya. Kalau tangan dominan saya kanan, berarti 2 jari ukur, tangan dominan saya taruh sini, lakukan RJP-nya di sini ya, di ujung belakang. Kenapa di ujung belakang? Karena tekanannya akan sangat lebih besar di sini ketimbang di sini, dan kita nggak akan mudah capek, lelah ya. 2 jari sini ya, terus tangannya dikunci, kunci gini ya, kunci gini, kunci 2 jari, kunci gini ya. Nah, posisi yang benar adalah ini semuanya lurus gini ya, lurus. Dan kalau misalkan kita posisinya nggak lurus, misalkan kayak gini, ini akan udah cepat lelah, kita nggak akan dapat apa-apa. Tekanan pun jadi tenaga saya nggak apa namanya, tidak tertransfer semua, nggak maksimal ya, nggak nyampe gitu. Kalau misalkan kita posisinya gini, yang gerak itu adalah pinggang, dorong. Jadi pakai berat badan kita, tekanannya itu akan nyampe 4-5 cm. Kalau misalkan kayak gini paling banter cuma 2 cm, tapi kalau kayak gini 4-5 cm. Kelihatan ya? Kalau misalkan kayak gini kan itu doang, sepaling dalamnya juga gini, nyeri, pegel gitu ya. Jadi gini, gitu. Kecepatan pun bisa kekejar kalau pakai tubuh kita, karena kita kan mengandalkan berat badan kita, gitu ya. Hitungannya kayak gimana? Hitungannya kalau misalkan sendiri itu tidak disebutkan nggak apa-apa. Yang penting ingat, kalau misalkan beberapa paham, ada yang bilang hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada yang kayak gitu. Ada yang dibikin simpel, kayak saya pakainya yang 30 tapi dipartisi jadi 10, 10, 10 ya. Jadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu, 30 ya. Terus bantuan nafas gitu. Kalau misalkan berdua wajib diucapkan, karena supaya yang teman yang satu lagi yang standby di sebelah sini yang siap-siap berikan bantuan nafas langsung, kalau misalnya sudah 30 terakhir 30 misalkan ya, kalau nggak 10 terakhir langsung diberikan 2 kali, 30 banding 2, 30 banding 2. Perbedaannya kalau sama anak sama nggak kira-kira 30 banding 2? Ada paham yang menyebutkan boleh 30 banding 2, ada yang bikin jadi 15 banding 2. Kalau bayi rata-rata dipakainya 15 banding 2. Karena apa? Karena kebutuhannya lebih cepat dan kebutuhan oksigennya juga harus lebih besar. Kalau bayi beda sama dewasa dan anak. Seperti itu. Ada yang bertanyakan dengan posisi? Nanti ada ujian praktek soalnya untuk non medis. Kalau yang medis bantuin saya untuk menguji praktek, karena emang harusnya udah lebih tahu gitu. Oke? Cukup ya? Pak, bentar Pak, nanya Pak. Jadi kan tadi kalau dari posisi sini jantung kan di kiri ya? Ya. Ini tetap di tengah. Tapi kalau dari sini tetap di tengah. juga di tengah ya. Tetap di tengah ya. Jadi nggak geser ke arah. Nggak geser. Tidak geser. Kenapa nggak geser? Pertanyaan bagus nih. Tepuk tangan untuk Ardi. Pertanyaan bagus. Kenapa kita harus di tengah? Kenapa nggak di pinggir? Kan jantungnya ada di pinggir. Nah, sifat sternum atau tulang iga itu elastis. Yang tengah itu ya, yang tengah. Kalau misalkan kita di pinggir, tekanan kita itu cuma di bagian, kan sternum itu kayak gini ya bentuknya ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita tekannya di sini, kemungkinan patah. Iya, patah gitu. Kalau misalkan di tengah pun tetap ada kemungkinan patah. Tapi kalau misalkan di pinggir, pertama kalau misalkan di pinggir posisinya ceritanya sebelah kiri ya, kayak gini, ini nggak akan kekejar. Nyeri iya, karena tangan kita ketek. Kalau misalkan kita sebelah sini kejauhan, nyeri iya, dan nggak akan maksimal. Tapi kalau ditekan di tengah itu sudah pasti, nekannya ke pinggirnya juga ketekan, jantungnya ikut ketekan. Terus kenapa sih harus di tengah? Paru-parunya juga jadi kebantu. Itu kenapa beberapa paham ada yang bilang nggak usah. Tadi kan di teorinya ya, di teorinya ada kalau non medis nggak usah bantuan nafas. Kenapa? Karena RJP saja, resistansi jantung aja, itu juga ngebantu pasiennya untuk dapat suplai oksigen.
paru-parunya jadi kembang sama gitu. Ya, terus kalau misalkan sedang melakukan ini di tengah pun RJP gitu ya, resusitasi jantung paru, ada resiko patah misalkan patah, patah gitu. Lanjutin apa jangan? Terus lanjut. Kenapa? Itu emang Prioritas kita adalah mengembalikan jantungnya untuk beroperasional kembali. Patah itu urusan belakangan, ada dokter Andy lah slow. Gitu ya. Jadi tujuan kita adalah mengembalikan jantungnya supaya bangkit lagi, supaya bisa nyuplai kemana-mana lagi. Tulang itu prioritas kedua. Jadi yang penting pastinya bangun dulu, operasi bisa entaran. Kalau misalnya jadi patah juga, lanjutin aja. Ya, ada resiko nggak? Ada. Semua tindakan medis itu ada resikonya. Nyabut kuku aja ada resikonya. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau ke anak sama bayi gimana? Ke anak sama bayi, oke. Nanti ada slide-nya. Masalahnya kita nggak ada pantumnya, tapi secara sederhananya kalau ke anak sama bayi, ya. Kalau ke bayi, biasanya ini mungkin yang perinatologi udah tahu ya. Ke bayi itu biasanya lakukannya dengan 3 jari, tekan gini. Pegel nggak? Ya pegel. Diakalinnya dengan cara, ya. Misalnya ini bayi ya, jadi ini seperti mata sih. Nah, gini. Di RJP-nya dengan 2 jempol, tapi tetap di tengah, di atas PX itu. Tapi kayak gitu. Kan ya, jadi kayak main games. Kurang lebih seperti itu. Gini. Kalau bayi ya, kalau anak bisa dengan 3 jari. Nggak boleh anak pakai gini, nggak boleh. Karena tekanannya terlalu besar. Yang ada paru-parunya pecah. Ya. Jadi proporsionalnya kita memberikan bantuan itu harus dengan akal sehat lah gitu ya. Melayani dengan hati, bertindak dengan logika. Semua Oke, balik lagi kita ke